like, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memasuki materi yang ingin saya sampaikan, sebaiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nurjulia Hapsari dari Kampus Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pelayanan publik di rumah sakit. Ini saya akan melanjutkan video mengenai pelayanan publik di rumah sakit. Kali ini saya akan membahas mengenai 4 pokok pembahasan pelayanan publik yang ada di rumah sakit. Yang pertama, apa itu rumah sakit? Yang kedua, pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bentuk pelayanan kesehatan. Dan keempat itu, bagaimana pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Untuk mempersingkat waktu, mari menyaksikan pemaparan materi yang ingin saya sampaikan. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam pelayanan publik itu rumah sakit. Rumah sakit di sini sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan secara umum memiliki peran sangat penting dalam upaya menaikkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia menurut Aditama pada tahun 2002. Jadi rumah sakit itu harus menyediakan fasilitas kesehatan baik dalam pelayanan kesehatan untuk memberikan kepada pasien maupun keluarga pasien. Dalam hal ini rumah sakit juga akan menyediakan beberapa pelayanan. Selanjutnya yang ingin saya bahas itu mengenai pelayanan kesehatan. Di sini kita dapat lihat mengenai definisi pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2009, Depkes RI, yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan tentang setiap upaya yang dilakukan atau yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Jadi di rumah sakit ini harus wajib dilakukan pelayanan kesehatan untuk diberikan oleh pasien atau keluarga pasien untuk merasakan juga fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit. Podcast pada tahun 1983, bentuk pelayanan kesehatan dapat dibedakan menjadi 2, di mana yang pertama yaitu ada pelayanan kedokteran. Di sini pelayanan kedokteran bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga. Jadi di pelayanan kedokteran ini memiliki tujuan untuk menyembuhkan pasiennya, untuk memulihkan kembali pasiennya agar bisa sehat. Terus yang kedua itu ada pelayanan kesehatan masyarakat. Di sini di pelayanan kesehatan masyarakat dia dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Jadi di sini di pelayanan kesehatan masyarakat biasa dilakukan juga puskesmas, ada penyuluhan ke masyarakat untuk pencegahan penyakit. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh tenaga kesehatan yang dilakukan saat penyuluhan. Selanjutnya yaitu ada pelayanan publik di rumah sakit, di mana suatu pelayanan yang dilakukan oleh institusi kesehatan yang menyediakan berbagai keperluan yang diperlukan oleh masyarakat yang sedang sakit, di mana fungsi rumah sakit adalah menyediakan pelayanan pengobatan dan pemulihan. Di dalam pelayanan publik ini di rumah sakit pasti ada pelayanan kesehatan yang akan dirasakan oleh pasien atau keluarga pasien, di mana dalam pelayanan kesehatan ini pihak rumah sakit akan menyediakan berbagai macam pelayanan, baik di pelayanan kesehatannya ataupun di pelayanan baik pelayanan kesehatan maupun di pelayanan administrasi. Rumah sakit yang baik harus menyediakan pelayanan yang baik. Standar pelayanan yang harus dimiliki rumah sakit menurut Aswar pada tahun 1996 ada 4, di mana yang pertama ada pelayanan farmasi harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga ahli farmasi yang baik. Yang kedua, rumah sakit harus menyediakan pelayanan laboratorium, patologi, anatomi, dan patologi klinik. Yang ketiga, rumah sakit harus menyediakan ruang bedah
lengkap dengan fasilitasnya. Yang keempat, rumah sakit yang dibangun dilengkapi dan dipelihara dengan baik untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pasiennya. Jadi dalam rumah sakit itu harus menyediakan pelayanan yang baik. Apabila pelayanan saja yang tidak baik, bagaimana pasien tak mau datang berobat di rumah sakit tersebut? Kalau misalnya pelayanan tak yang baik dan cepat tangkap untuk dalam pengobatan ataupun dalam keselamatannya pasien, pasti pasien tak bilang di situ pasti pasien tak akan lari ke rumah sakit untuk berobat, karena bilang bagus di situ pengobatan, bagus pelayanannya. Baik, di sini ada contoh salah satu pelayanan yang diterima oleh pasien BPJS dan pasien umum, di mana di satu rumah sakit memberikan kualitas pelayanan pada rumah sakit untuk pasien BPJS dan umum masih kurang efektif dan efisien, di mana pasien BPJS mempunyai kepuasan yang lebih rendah dibandingkan yang umum. Pasien BPJS cenderung lebih lama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, terkadang mendapatkan perlakuan tidak enak dari pihak rumah sakit dan berbelit dalam segi proses. Beda dengan pasien yang melewati jalur umum, mereka cenderung lebih cepat dalam mendapatkan penanganan, mendapatkan perlakuan yang ramah dan tidak berbelit-belit dari segi administrasi dan pengambilan obat. Pasien BPJS terkadang berbelit prosesnya dibanding pasien yang jalur umum itu cepat sekali proses pelayanannya. Di sini mungkin saya bisa kaitkan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kan kalau misalnya BPJS Ketenagakerjaan itu kan tidak semua penyakit bisa ditanggung oleh BPJS-nya. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dikaitkan dulu dengan rumah sakit. Misalnya penyakitnya ini si pasien kan yang menggunakan BPJS Kesehatan itu bisa jika ditanggung oleh perusahaannya, sempat kan enggak. Jadi kalau misalnya tidak kan pasti ada selisih yang harus dibayar. Jadi ada beberapa hal yang harus dulu dikaitkan dengan BPJS Ketenagakerjaannya, apakah bisa jadi tanggung ini penyakitnya oleh BPJS-nya. Terus yang kedua, kenapa pasien yang menggunakan jalur umum itu cepat dan kayak tidak berbelit-belit untuk dapat pelayanannya, karena di sini kan dia menurut kita di sini dia langsung jika ya misalnya tidak ada persyaratan yang harus diminta dari persetujuannya ketenagakerjaannya. Kalau misalnya dia menggunakan BPJS kan ada persyaratannya, apakah bisa ditanggung. Kalau misalnya jalur umum pasti kan pihak rumah sakit sama keluarganya yang bicara. Misalnya ini keluarga tak mau dioperasi, misalnya segini biayanya, mau lakukan operasi atau bagaimana. Kan kalau misalnya pihak rumah sakit pihak keluarganya menyetujui, langsung dioperasi dengan biaya yang besar. Itulah tadi sedikit penyampaian mengenai pelayanan publik di rumah sakit. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.